menikmati perjamuan kudus-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang melayakkan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan. Mari Bapak Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat sebuah pujian, takkan ku ragu lagi. Kini saat
Di awal bulan Juli ini kami rindu hidup kami benar-benar menggenapi firman Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang membuat kami boleh hadir di tempat ini. Kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati kuasa-Mu Tuhan. Terimalah pujian kami, ucapan syukur dan penyembahan kami ini menjadi persembahan yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu sebelum kami menikmati tubuh dan darah-Mu. Layakan kami dan beri hati kami yang siap ditaburi benih firman Tuhan. Urapi hamba-Mu juga Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Baik, shalom, kasih Tuhan. Bersyukur kita boleh masuk di bulan Juli, di awal bulan Juli, di minggu yang pertama ini. Hari ini saya juga bersyukur bisa bersalaman komando, sepakat dengan pimpinan dari umat Hindu, pendeta atau pegawan Hindu yang dari Jawa Barat, dikatakan kita ternyata bisa bersatu juga. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, tadi jalan macet sebenarnya dari Parangtritis sampai ke Sleman 2 jam, tetapi saya tidak mampu menunda kesempatan untuk bisa hadir menghadiri bagaimana pelantikan seorang sulinggih bagi umat Hindu. Maka tema hari ini, temanya adalah lakukan sekarang. Mulai hari ini ke depan kita akan belajar tentang iman dan kebebasan. Biasanya apa yang membuat kita menunda? Siapa yang sering atau pernah menunda melakukan sesuatu? Kalau anak-anak biasanya yang ditunda apa? Nunda apa? Apa? Nunda belajar. Nunda apa lagi? Orang tua itu nunda biaya sekolah, orang tua nunda SPP. Nunda mandi. Nah, Yordan nunda mandi. Yang lain nunda apa? Nunda bangun. Nunda bangun. Nah, kalau orang tua apa? Selain nunda bayar SPP, nunda bayar hutang. Apa lagi? Apa sudah? Nunda nyangka. Oh, semua. Saudara perhatikan, kita banyak sekali kata istilah tentang menunda untuk melakukan sesuatu yang baik. Tetapi hari ini mari kita akan belajar bagaimana ada orang yang memberikan satu teladan kepada kita ketika kita melakukan yang ada hal-hal yang tidak baik, tetapi kadang-kadang kita menunda untuk melakukan satu perubahan di dalam hidup ini, sehingga perubahan itu akhirnya tidak pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita akan belajar bersama-sama. Kalau kita mau membaca dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, itu adalah kisah tentang bagaimana tulah yang diberikan Tuhan kepada Firaun ketika orang-orang Israel tidak diizinkan keluar dari Mesir. Kita melihat tulah yang pertama sudah selesai, tetapi ternyata Firaun mengeraskan hatinya untuk membuat umat Tuhan keluar dari Mesir. Lalu Tuhan memberikan tulah yang kedua, yang kemudian juga di dalam tulah yang kedua ini ada yang unik dari kejadian yang ada, yang ini menjadikan contoh bagi kita sering tidak sadar juga melakukan hal yang sama. Kita akan membaca Keluaran pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakanlah kepadanya. Terus, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Kata-kata ayat 2-nya belum selesai. Ayat 2 lagi. Nah, jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan kata. Ayat 3. Kata-kata itu akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya, sampai ke terus ke dalam. Yang tadi belum selesai ayat 3-nya. Nah, ke dalam tempat rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu serta ke dalam tempat adonanmu. Terus ayat yang keempat, kata-kata itu akan naik memanjati engkau
memanjati rakyatmu dan segala. Terus ayat 5, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan, dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Ayat 6, lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak lalu menutupi tanah. Ayat 7, tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka. Ayat 8, kemudian Fir'aun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku, maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ayat yang 9, kata Musa kepada Fir'aun, silahkan tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan untuk rakyatmu, supaya kata-kata itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Ayat 10, katanya besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya tuanku mengetahui bahwa tidak ada. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, kita semua tahu bahwa ternyata Tuhan tidak diam ketika Fir'aun mengeraskan hatinya dan kemudian memberikan tulah yang kedua berupa katak. Katak bukan hanya sekedar katak. Next slide ketiga berikutnya, kok nggak bisa? Duh, suka putus kalau hilang. Nah, saudara dikasih dalam, perhatikan di situ, katak itu bermunculan di mana-mana, di kamar tidur, di dapur, di tempat adonan, kemudian sampai ke tempat pemasak. Bahkan Alkitab mencatat akan kataknya bisa naik ke dinding, bisa naik ke langit-langit. Yang paling parah adalah naik ke atas tubuhmu. Di seluruh tubuh orang-orang Mesir plus Firaun, katak itu ada di mana-mana, sehingga tukang suike tidak laku lagi. Kenapa? Semua punya katak. Mami mau duduk, di bawahnya ada katak. Mau bersandar ada katak. Di sini ada katak. Rasanya gimana kira-kira? Merinding paling tidak ya. Di mana-mana ada katak, dan lihat orang lain juga penuh dengan katak. Kataknya nempel di mana-mana. Yang lebih hebat lagi adalah bahwa bukan hanya Musa, bukan hanya Harun yang menjadikan katak sebagai tulah. Ternyata ahli-ahli Mesir juga menciptakan katak dengan ilmunya, sehingga seluruh pelataran Mesir penuh dengan katak. Nah, saudara perhatikan di dalam ayat ini, dalam perikop ini dijelaskan ketika Fir'aun kemudian memanggil Musa untuk berdoa kepada Tuhan supaya katak itu pergi, dan dengan janji bahwa aku akan melepaskan orang Israel keluar dari Mesir dan menyembah Tuhannya. Tetapi yang aneh adalah waktu Musa bertanya kapan, bahasa di situ bila. Bilakah, kapankah kiranya Firaun ingin semua katak itu pergi? Seharusnya Firaun kan dapat menjawab sekarang. Ternyata kategori jawaban Firaun adalah satu jawaban yang membuat kita aneh. Mungkin Musa juga aneh, Firaun juga aneh. Dia tidak sadar bahwa apa yang dikatakan itu sesuatu yang gak logis. Dia ngeri melihat katak, dia risih melihat katak, tetapi jawabannya justru di luar perkiraan. Bahkan mungkin Musa juga berkata, Musa juga mengalami keheranan dari jawaban Fir'aun. Nah, Alkitab tidak mencatat, di situ dikatakan sudah berapa lamanya katak itu, tetapi yang harusnya ketika Fir'aun ditanya kapan aku berdoa supaya katak itu pergi, harusnya Fir'aun jawab sekarang, segera mungkin. Saudara, ini kan seringkali menjadi jawaban kita ketika kita punya persoalan, ketika kita ingin melakukan sesuatu, ketika kita ingin melakukan perubahan.
Kadang-kadang kita juga sama seperti Firaun, gak enak dengan keadaan, gak enak dengan situasi, tetapi kita gak mau berubah. Kita gak langsung beranjak minta kepada Tuhan, tetapi tidak langsung bergerak. Saudara perhatikan, itu yang dialami oleh Firaun. Dia risih melihat katak, dia ngeri melihatnya, bahkan seluruh Mesir berteriak ketakutan. Tetapi waktu ditanya kapan mau berubahnya, besok saja. Ini kan jawaban yang aneh. Jawaban yang aneh yang sering kita lakukan ketika kita rindu perubahan, ketika rindu perbaikan, ketika rindu hidupnya diberkati Tuhan, tetapi kita tidak mau mengubah pola hidup kita, pola pikir kita, pola gaya hidup kita, sehingga kita tidak bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan. Sama dengan Firaun. Dan itu yang membuat Musa heran. Sehingga istilah sekasarnya kata Firaun itu adalah, izinkan aku menikmati katak itu semalam lagi saja. Ini adalah jawaban yang aneh, jawaban yang lucu, tetapi ini kenyataan yang dicatat oleh firman Tuhan, oleh Alkitab mengenai apa yang dialami dan apa yang dikerjakan oleh Firaun. Kenapa itu ada? Supaya kita yang hidup di akhir zaman, kita bisa belajar. Untuk apa? Supaya kita jangan menunda besok. Apapun yang kita rindukan, apapun yang kita inginkan perubahan hidup kita, ayo kita belajar untuk melakukannya sekarang juga. Kalau ingin sesuatu yang baik, jangan ditunda besok. Sebab Alkitab mencatat iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kita punya iman tetapi tidak berbuat. Kita pengen pintar tetapi kita nggak mau belajar. Kita pengen sukses tetapi kita nggak mau memulai. Kita pengen diberkati tetapi untuk khotbah saja kita nggak mau. Kita pengen hidup kita berubah, tetapi seringkali kita menunda dengan berbagai banyak alasan yang membuat Tuhan tidak curahkan berkat-Nya kepada kita. Sebenarnya bukan Tuhan yang tidak mau berubah, tetapi kitanya yang tidak mau berubah. Bukan Tuhan yang tidak mau memberkatinya, tetapi kitanya yang seringkali menunda untuk Tuhan diberkati dengan tidak mempersiapkan diri kita. Ada berbagai banyak alasan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, jawaban dari Firaun ini sebenarnya tidak asing lagi bagi manusia sekarang. Berapa banyak orang yang banyak alasan, banyak kemudian melakukan alibi. Ini namanya procrastination atau menunda-nunda sebuah keputusan. Ada keputusan, aduh Tuhan saya pengen diberkati, saya tahu ini salah Tuhan, besok saya akan berubah. Tetapi besoknya masih melakukan hal yang sama. Saudara dikasih dalam Tuhan, bukanlah satu hal yang baik. Menunda-menunda sebuah keputusan, di dalam bahasa Inggrisnya katakan begitu jelas bahwa don't do tomorrow what you can do today. Jangan menunda besok kalau kita bisa melakukannya sekarang. Saudara jangan menunda. Kalau apa yang sudah diputuskan sekarang, lakukan sekarang. Ketika kita menunda untuk hari ini, maka kita tidak akan bertemu hari ini. Dalam hidup ini jangankan yang sehari, yang saat ini saja. Saudara 5 menit kemudian istilahnya bukan saat ini, sudah tadi. Dalam hidup ini hanya ada 3 periode saja. Tadi, sekarang, nanti. Kemarin, hari ini, besok. Dahulu, sekarang, dan yang akan datang itu saja. Nggak usah nunggu 10 jam, 5 jam, 1 menit yang akan datang. Maka sudah tidak lagi bisa bilang sekarang, udah bilang tadi. Saudara perhatikan berapa banyak orang yang menunda. Saya sudah beberapa kali kasih perumpamaan. Dalam hidup ini kadang kita seperti rumus fisika katanya. Rumus fisika, tekanan berbanding lurus dengan gaya. Kalau hidup banyak tekanan, mungkin hidupnya terlalu banyak gaya. Saudara, ini yang terjadi. Nah, ini yang dikatakan oleh orang Inggris itu tidak baik. Orang luar negeri saja menganggap tidak baik, apalagi orang kita yang punya tatanan kehidupan. Kalau hari ini kita tidak datang ke tempat ini, maka nggak bisa mengulang hari ini. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan,
kita mau belajar di sini, jangan menunda hari esok. Nah, dalam kehidupan Kristen ternyata menunda itu adalah ciri ketaatan yang tertunda. Baca coba bersama-sama, 2, 3. Dalam kehidupan Kristen, menunda adalah ciri dari ketaatan yang tertunda. Kalimat berikutnya, ketaatan yang ditunda sama saja dengan ketidaktaatan secara. Ketaatan yang ditunda itu sama dengan ketidaktaatan yang disengaja. Sebab sebenarnya mengapa orang tidak taat pasti ada alasan. Tadi saya telat datang, ada alasan. Masih bersyukur saya bisa menyelesaikan, sehingga saya bisa memberikan kesaksian yang baik kepada hamba Tuhan Hindu yang kemudian kita habiskan. Abah silahkan memberikan kesaksian. Saya bilang sebelum hari ini ada diksa, saudara, ada pengujian. Beliau sudah lulus. Kenapa? Karena kami sama-sama melakukan tatuang asi. Bahasa Hindu juga, ya. Aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Ini bentuk dari moderasi yang paling luar biasa. Sehingga kemudian bukan logatnya sama, akhirnya kita sama. Yang satu lambangnya bujang, yang satu lambangnya sudah bintang. Kita plak bertemu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Nah, apabila diperhatikan rincian, apa sih yang membuat orang bisa menunda? Apa yang membuat orang kok menunda untuk melakukan perubahan? Yang pertama, kenapa orang menunda? Yang pertama, katakan, baca 2, 3. Terlalu malas untuk bertindak apa? Terlalu malas untuk bertindak tegas. Coba kita baca Amsal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Ini yang sering kita lakukan. Amsal ini Keluaran. Kita baca 2, 3. Hei, berapa lama lagi engkau? Terus, bilakah? Belum selesai ayat 9-nya. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Ini gambaran apa? Gambaran apa? Gambaran yang gak bangun-bangun tidurnya. Oh, saya bangunnya pagi, Pak. Hanya melek bangun tetapi tidak berdiri. Kenapa malas bangun tidur? Ayo. Apa? Selimutnya terlalu berat. Ya. Ayat 10. 2, 3. Tidur, mengantuk, melipat tangan untuk tinggal. Perhatikan. Kadang-kadang saya itu susah tidur tapi udah sering ketiduran. Sama dengan orang mau mandi, kenapa nggak mandi? Nggak tahu, Pak, saya mau mandi itu males. Kenapa? Sikap airnya dingin. Alasannya sudah dimarahi juga. Pernah tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Akibatnya apa? Coba ayat 11. 2, 3. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saudara perhatikan, makanya orang dulu katakan kalau tidur, kalau bangun jangan sampai keduluan apa? Keduluan ayam. Sekarang ayamnya jam 12 kuruyuk ya. Jangan keduluan srengenge. Srengenge itu apa? Matahari. Mataharinya masalahnya di Malioboro bukanya jam 10. Ya kan di mall matahari buka jam 10. Jadi sebenarnya saya jam 9 belum kesiangan dong, masih duluan. Nah ya, siapa yang bangunnya jam 9? Siapa yang bangunnya jam 6? Siapa yang bangunnya jam 8? Perhatikan. Terlalu malas untuk bertindak. Tidur sebentar lagi, bangun sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi. Akhirnya apa yang dikerjakan hari ini gak bisa diterima. Harusnya hari ini kalau jualan, berdagang, hari ini paling tidak mendapatkan keuntungan karena kita tidur, langgannya pergi ke yang lain.
Kalau kita harusnya belajar, maka harusnya kita mendapatkan sesuatu. Ada orang bertanya, Abah dari mana dapat kalimat aneh-aneh yang setiap hari muncul di Facebook? Bukan muncul begitu saja sebenarnya. Saya juga baca, lalu saya tulis di coding. Ketika membutuhkan saya sudah punya. Nah, tahun kemarin saya kehilangan 350 artikel gara-gara kehapus. Dari mana 350? Itu baca. Makanya setiap hari saya bisa kirim materi itu karena saya udah baca. Saya dapat tugas bikin puisi buat Not Pacific Jazz yang kemarin ketemu sama Paris RM untuk ditunda dari Oktober ke September ke 2023. Kalau nggak memulai nggak akan jadi puisinya. Saya baru pertama kali kira-kira 2 minggu dapat judulnya doang, Senja di Tahunan. Baru lihat gambarnya senja, saya melihat senja. Setelah itu baru dapat 1 bait, 2 bait. Sampai hari ini baru dapat 3 bait. Ternyata tidak gampang bikin puisi. Tapi kalau nggak memulai nggak akan terjadi. Saudara perhatikan, banyak orang punya keinginan, tetapi tindakannya nggak ada. Saya ingin pinter, nggak pernah belajar. Pedomannya apa? Kan kata Pak Daniel bilang, banyak belajar, banyak lupa. Sedikit belajar, sedikit lupa. Tidak pernah belajar, nggak ada yang lupa. Jadi pilih mana? Ya, saudara perhatikan. Kalau ikut saya keliru juga kemarin sama teman-teman katakan, Abah kok pilih sebelah kiri? Ini kan lampu jejer 2, lampu merah. Kenapa Abah pilih sebelah kiri? Karena di sebelah kiri itu tulisannya kita untuk jalan terus. Loh kenapa? Perhatikan tulisannya apa? Belok kiri, jalan terus. Jadi belok kiri jalannya terus. Kalau di sini terus di stop polisi. Kalau di sebelah kiri enggak, sebab tulisannya belok kiri jalan terus. Salah gak itu? Salah. Belok kiri harusnya ke sini. Nah, saudara perhatikan, banyak orang itu hampa. Amsal pasal 13 ayat yang keempat. Ini bagi orang. Nah, Amsal 13. Ada? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin, hatinya si pemalas itu tetap berangan-angan. Kalau ditanya pengen jadi dokter. Kenapa Susan gak jadi dokter, gak diterima di fakultas kedokteran? Karena cita-citanya setelah jadi dokter jelek. Bukan ngobati orang sakit. Susan pengen jadi dokter tujuannya apa? Untuk nyuntik orang lewat. Ya kalau mau jadi orang lewat, saya tak jadi. Banyak orang cita-citanya besar, wah muluk semuanya, tapi tidak pernah memulai. Angka 10 itu dimulai dari angka 1. Mau berjalan 1000 kilo, 1 kilo saja dimulai dari langkah pertama. Kalau nggak pernah melangkah pertama nggak akan sampai. Berapa banyak orang tidak memulai, menunda. Makanya hari ini di minggu pertama bulan Juli kita rindu tanamkan di dalam hidup kita bahwa jangan menunda, tetapi lakukan sekarang. Kalau kita ingin diberkati, kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin ditolong Tuhan. Alasan yang kedua, kita baca bersama-sama. 2, 3. Terlalu sibuk dengan berbagai urusannya sendiri dan tidak punya waktu untuk perkara-perkara yang kekal. Sibuk dengan urusannya sendiri. Bukankah tidur terus juga urusannya sendiri? Bukankah seringkali kita melakukan hobi kita juga urusannya sendiri? Kok hobi untuk kita sendiri kok? Kita kalau nggak diberkati lalu salahkan Tuhan, nggak diberkati lalu salahkan orang lain. Kalau nilainya jelek kita salahkan dosennya. Padahal saya ini saudara, satu kali ada satu mata kuliah di S2 dulu, orang berpikir saya nilainya D loh. Kenapa? Saya pernah debat ramai dengan dosennya. Pasti Pak Daniel nilainya D. Tapi begitu keluar nilainya A, saudara. Orang bingung, kok bisa A ya? Harusnya Bapak itu D. Siapa yang bilang harus? Kan Bapak habis ribut sama dosennya. Ya saya memang ribut
ribut hari itu. Tapi Anda tidak tahu, setelah itu saya datangin dosennya, saya minta maaf, lalu saya punya ide, Bu, kalau ada soal begini, kira-kira jawabannya seperti apa? Lalu kemudian dia menjelaskan, sebaiknya jawabannya begini loh Pak. Sejak saat itu saya ingat betul bahwa dosen itu sangat menyukai jawaban yang seperti itu. Maka waktu dia memberikan ujian akhir, saya sudah tahu kesukaannya dia apa. Sehingga kemudian dapat nilai A, saudara. Cerdas itu namanya. Iya kan? Karena mau belajar, karena mau memulai. Nah, orang langsung memponis, nggak bisa, nggak akan sukses. Nah, data wis miskin, ya miskin saja terus. Wong awake dhewe wong desa. Habibie itu orang mana? Desa. Iya kan? Orang kota itu malah nggak ngerti caranya orang desa. Saudara perhatikan, kenapa banyak terlalu sibuk dengan urusannya sendiri. Ada yang sibuk setiap hari, saya senengannya layang-layang terus, mikirnya mau layang-layang terus. Ada yang sibuk mungkin mikirnya yang lain terus. Urusannya apa? Itu untuk diri sendiri, tidak memikirkan untuk orang lain. Sebaliknya kadang yang kami lakukan itu banyak orang yang aneh. Satu, orang di penjara kok ditolongi, biarin. Yang kedua, ada orang yang berprasangka buruk bahwa kami jalan keliling itu demi keuntungan. Ini yang ribet. Ya. Padahal kalau kita berkunjung itu kita rugi semuanya, tapi dibilang ini cari untung saja. Kadang-kadang kita melihat begini, tapi mereka kan akhirnya dengan memvonis itu, dengan menghakimi itu, karena dia nggak bisa melakukan sebenarnya. Lalu dia membuat penilaian jelek. Teman-teman saya, kita yang kemarin kesini, hari ini ada di rumah di gerejanya pelayanan, 3 orang besok sudah berangkat ke Medan. Karena dananya cuma sedikit, berangkatnya naik kapal 2 hari 1 malam. Di Medan beberapa kali pelayanan penjara, lalu pulangnya naik bus. Hari Selasanya Pak Riko udah berangkat ke Jawa Timur, dan hari Jumat suami istri dokter akan berangkat ke Jogja. Saudara, mereka orang-orang yang berkeliling, bukan orang nganggur, tapi mereka rindu. Perhatikan, kalau nggak bertindak nggak akan. Akibatnya apa? Kalau sibuk dengan urusan sendiri, maka kita melihat di sini akibatnya benih firman Tuhan jadi bantut, jadi mandul, dan tidak bisa bertumbuh. Umur itu kan hanya urusan angka, saya nulis begitu kan. Tetapi kedewasaan itu adalah sebuah pilihan. Kalau kita tidak berubah, tidak bisa. Saudara, cerita ini adalah Matius 13 dan 22 tentang benih yang ditabur dan jatuhnya di semak duri. Memang benih itu tumbuh, tetapi tidak sempurna tumbuhnya. Memang dia Kristen, tetapi hanya sebuah kekristenan saja. Tadi saya ditanya, Pak Pendeta, saya mohon maaf, saya domba yang terhilang. Saya bilang, loh kok ngaku gitu ya. Dia bilang, apa? Silakan, itu hak ibu. Yang penting adalah jangan punya iman hanya untuk motivasi sesuatu. Saya hamba Tuhan tidak pernah mengkristenkan orang, karena tidak ada seorang pun bisa ikut Yesus kalau bukan Roh Kudus yang memanggil dia. Saudara perhatikan di sini. Tapi orang kan perlu dengar. Nah, kita lah yang berangkat. Kalau tidak pernah berangkat, nggak akan bisa dengar. Saudara perhatikan di sini, seperti benih yang ditabur jatuh di tanah yang berduri. Memang tumbuh. Kekristenannya memang jelas ada Kristen, KTP-nya Kristen, dalam perilaku yang lain Kristenan, kalimatnya juga puji Tuhan, tetapi dalam gaya hidupnya tidak menunjukkan. Ketika tadi saya ditanya, Abah, iman itu bicara apa? Saya bilang agama itu ada di KTP, iman itu adanya di dalam hati, tapi semua yang ada di dalam hati itu harus jelas keluar. Lalu betapa begawannya bilang, tadi suka saya dengan jawaban Abah. Iman itu dalam hati, tapi yang ada dalam hati harus kelihatan keluar. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, ini yang sering kali terjadi. Nah, apa bahaya menunda-nunda? Menunda itu bahayanya cukup banyak, saudara. Kenapa kita ingin belajar hari ini? Supaya ke depan kita mau belajar berikutnya. Apa yang harus kita lakukan supaya janji Tuhan bagi kita itu digenapi? Yang pertama,
Menunda, kita baca judulnya 2-3. Menunda artinya tidak memperhitungkan ketidakpastian hidup kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok. Hizkia itu ketika dia sakitnya luar biasa, dia bilang, Yesaya bilang bahwa pesanlah kepada anak-anakmu sebab hari ini juga engkau akan mati. Sebelum aku keluar dari kamar ini engkau mati. Hizkia kemudian berbalik arah, meminta kepada Tuhan supaya diperpanjang umurnya. Dan Tuhan perpanjang umur dia. 15 tahun lagi diperpanjang. Tetapi Tuhan tidak memberitahu kapan dia itu mau selesai 15 tahunnya itu. Apakah awal tahun ke-15? Apakah pertengahan tahun ke-15? Apakah akhir tahun ke-15? Apakah Selasa-Legi, Kemis Pon, Jumat Wage? Tidak diberitahu. Ada orang mengatakan, Pak, saya kalau diberitahu kalau suruh mati, saya pilih mati sekarang. Saya bilang benar. Yakin Pak? Saya tidak percaya. Kalau yakin, tidak akan ada dokter. Tujuannya dokter apa? Supaya bertahan hidup. Dan kalau dikatakan, Daniel, besok kamu akan mati, ya. Tapi begitu diberitahu jam 11 mati, kira-kira jam 10 ngapain? Buah puasa. Wow, itu yang rohani. Yang berikutnya ada kumpulin anak-anak. Nah, saya punya warisan. Apa? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Nah, manusia mati meninggalkan hutan. Ini loh warisannya, kumpulin. Nanti menjelang 15 menit kemudian stres. Lihat bojone tuh si nom, kowe kasih payu loh Bu. Mikir, kurang 1 menit lagi. Saya yakin saudara lihat apa? Stres pasti. Saudara, makanya jangan berpikir bahwa kita nggak tahu apa yang terjadi. Dalam Kisah Para Rasul 24 ada yang bernama Felix pemanggil Paulus. Lalu Paulus khotbah di depan Felix tentang kebenaran. Diceritakan tentang kebenaran yang begitu luar biasa, sampai dalam ayat yang ke-22 dijelaskan bahwa Felix benar-benar mengetahui tentang kebenaran. Felix benar-benar tahu tentang kebenaran. Sama dengan kita, tahu betul kesalahannya, tahu betul dampaknya, tapi tidak mau berubah. Akibatnya apa? Karena Felix menunda, kata Felix, ya sudah, sekarang kamu pulang dulu aja. Besok lain waktu kamu akan saya undang lagi ke sini. Saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat bahwa tidak pernah ada hari esok lagi. Tidak pernah ada kesempatan lagi untuk dia panggil Paulus. Kenapa? Sebab pada hari itu jabatan Felix dicopot, dipecat, dan Felix kemudian mati dalam keadaan sangat menyedihkan karena dia belum menyatakan imannya kepada Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, perhatikan di sini. Makanya Alkitab mengatakan tidak boleh bermegah tentang hari ini, sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Selagi ada kesempatan, ayo kita berubah, ayo kita memperbaharui, ayo kita mulai komitmen dengan Tuhan. Ada kesempatan pelayanan, ada kesempatan berubah. Saudara, Tuhan tidak pernah berhutang dengan kita. Ada satu tokoh Del Moody di Chicago pada tahun 1871. Dia KKR dengan antusias, dan malam itu ada 500 orang yang rindu untuk dibaptis. Tapi karena capek, Del Moody katakan besok saja baptisnya. Saudara, apa yang terjadi? Malam hari itu perumahannya terbakar, dan 300 orang yang mau dibaptis itu mati. Kira-kira menyesalnya kayak apa tuh Del Moody? Sama ketika saya sedang pelayanan di Purwomartani Elok, lalu jemaat di Parangtritis telepon karena habis operasi kanker payudaranya, kemudian udah stadium lewat, tidak bisa tidur, duduk di kursi gini, Pak bisa ke Parangtritis? Enggak. Jam 11 malam akhirnya ke Parangtritis. Sampai di Parangtritis jam 12 malam.
ibu itu sedang tidur, sedang duduk sambil mengerang. Lalu saya berdoa malam itu dan orang itu terbaring lalu tidur. Saya pulang jam 6 pagi ditelepon, Budi sudah tidak ada. Coba andai malam hari itu saya menunda, besok saja saya datangnya. Saya menjadi hamba Tuhan yang paling menyesal seumur hidup. Saudara perhatikan, kalau dipikir ngantuk loh, dari Purwomartani ke Parangtritis itu jauh. Bisa saja nunda wis wengi, atau HP-nya pura-pura mati, ya kan? Atau mungkin sibuk dengan yang lain gitu ya. Begitu ditelepon bunyinya apa? Nomor yang Anda tuju sedang sibuk dengan yang lain. Hubungi nanti ketika sudah tersakiti. Akhirnya jadi orang jadi kecewa, menunda. Nah saudara, Daudi itu begitu sampai dicatat sampai hari ini. Kenapa? Ini dicatat bukan kesaksian yang baik sebenarnya. Dia mencatat itu untuk memberitahu bahwa dia menyesal tidak datang pada waktu itu. Bahwa menunda, orang yang menunda adalah bahaya yang pertama, tidak memperhitungkan ketidakpastian kehidupan kita. Yang kedua, saudara, kita baca judulnya 23, menunda bisa menghambat pertumbuhan rohani. Saudara perhatikan dalam Lukas pasal 9 ayat 52:7 sampai 62 itu tentang 3 orang yang mau ikut Yesus, komitmen Tuhan, aku mau ikut Engkau. Tapi apa? Sebentarlah aku mau begini, sebentar aku begitu. Saudara perhatikan, keinginannya baik sekali. Keinginannya rohani sekali. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Bagus sekali Tuhan bilang, oh puji Tuhan, anakku engkau komitmen mengiring Yesus. Apalagi sampai rapnya gimana? Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus. Apa? Besoknya kok nggak datang pelayanan? Sibuk Pak. Kok nggak datang? Aduh Pak, encok. Tapi kalau mau dapat berkat, encok nggak? Wah, encoknya tiba-tiba sembuh. Yang dipakai ilmunya Pak Raden. Mau kerja bakti encok tapi mau dapat ini, wah sampai banget ya. Perhatikan berapa banyak orang begitu. Ketika kita bilang saya mau iring Yesus, wah Yesus tersenyumnya luar biasa. Apalagi waktu dengar rapnya, meskipun saya susah, baru sakit gigi sedikit saja sudah, aduh nggak jadi, padahal sakit gigi. Padahal kalau orang sakit gigi itu harusnya bersyukur karena giginya berarti asli. Kalau gigi palsu kan gak bakalan sakit ya. Makanya bersyukur. Nah inilah sudah menunda waktu. Nah menunda gimana? Dengan demikian apa? Kesempatan mereka untuk bertumbuh tidak ada. Mengapa? Karena hilang mereka terlalu banyak alasan. Jadi menunda menghambat pertumbuhan rohani. Saudara dikasih dalam Tuhan, perikop ini menggambarkan banyak sekali anak-anak Tuhan pada masa sekarang menunda. Di awal tahun ketika malam tahun baru kita berdoa keluarga, lalu punya komitmen. Doanya begini, yang pertama dibaca 23, di tahun ini ingin sekali bersaat teduh, berdoa dan baca Alkitab tiap pagi. Tapi kenyataannya waktu bangun tidur yang paling banyak sering disentuh apa? HP, ya kan? Bangun tidur pegang HP. Mau pergi yang diingat HP. Mau pergi HP ku nengenti, gak pernah bojone nengenti. Ya. Setelah pergi handphone, di jalan masih handphone. Kenapa? Lipstiknya berubah nggak? Ada pemandangan bagus, foto lagi. Lagi sakit gigi saja senyum, foto. Perhatikan itu sekarang. Pada janjinya mau saat teduh, setiap hari teduh sekali. Dulu hotel itu buat pendeta diskon 50%.
Karena diskon 50%. Ingat dulu ada hotel Bumi Asih ya. Nah, dalam cerita itu hotel itu dikata 50%, maka ada hamba Tuhan nginep di situ. Kenapa? Karena diskon 50%. Akhirnya hamba Tuhan tuh nginep seminggu di situ. Karena gratis, diskon 50%, nginepnya 1 minggu. Tetapi waktu pulang suruh bayar penuh. Bingung dikatakan, loh saya ini pendeta. Iya Pak, saya tahu Bapak pendeta. Kenapa saya bayar penuh? Karena sepanjang Bapak nginep di sini, saya tidak pernah dengar Bapak pujian, Bapak doa. Saya pikir hanya KTP-nya saja, kartu jabat yang menunjukkan Bapak pendeta gitu. Jadi akhirnya dia bayar 100%. Dan perhatikan, kita juga menunda. Yang kedua apa? Saya rindu beri waktu lebih banyak untuk melayani Tuhan. Kalau datang ke saya, Pak, saya terbeban melayani, maka nggak akan pernah saya suruh pelayanan. Karena kalimatnya apa? Beban. Beban itu berat. Sebab kita punya pedoman melayani adalah sebuah kehormatan dan bukan beban. Melayani apa saja itu penghormatan. Saudara, dan doanya itu mestinya sama. Jangan yang firman doanya panjang, pujian doanya panjang, kalau asar tidak perlu panjang. Di depan kaca aja latihan senyum. Tapi didoakan supaya senyum yang kita sampaikan itu mengikat orang senang. Senyumnya penuh dengan karisma. Ya, seperti kemarin kan asarnya cukup menarik perhatian hamba Tuhan. Kenapa? Karena yang dipikir pendetanya asarnya. Berarti kan asarnya yang lebih berwibawa daripada pendetanya. Saudara perhatikan berikutnya. Apa? 2, 3. Saya ingin melepaskan dosa yang mengikat dan kemudian hidup taat. Saudara berapa banyak berikutnya? Saya ingin memberi persembahan persepuluhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, tidak ada salahnya dengan berbagai keinginan yang baik. Tidak ada dosa. Memang kita harus berkeinginan. Cuma yang penting kan realisasinya. Saya ingin begini tapi realisasinya tidak. Saudara coba kita renungkan, perhatikan baik-baik. Ternyata sebagian besar itu ditunda dengan berbagai alasan. Ingat kalimat ini 2, 3. Ketaatan yang ditunda sama dengan ketidaktaatan dengan sengaja. Yang keempat, yang terakhir, menunda membuat kesempatan hilang. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam Lukas pasal yang kelima, ada seorang yang pendarahan sudah 12 tahun dan sudah habis semuanya. Lalu dia tinggal punya pengharapan kepada Yesus saja. Tapi dia menyadari dirinya karena dia memang orang pendarahan najis menurut umat yang ada pada zaman itu. Tidak layak muncul keluar. Tidak mungkin dia datang dari depan. Tetapi dia bilang, asal ku jamah jubahnya saja, aku akan sembuh. Sehingga Alkitab mencatat dengan bersusah payah ia mencoba mencari jalan di tengah-tengah kerumunan dari belakang, sehingga dia bisa menyentuh jubah Yesus dan mendapatkan kesembuhan. Yesus mengatakan, imanmu atau dosamu sudah diampuni dan sembuhlah engkau. Sembuh orang itu luar biasa. Ia menjamah. Saudara bayangkan kalau waktu itu perempuan itu menunda 10-15 menit saja, saya yakin dia gak akan pernah bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Karena Yesus terus berjalan. Jalannya Yesus bukan jalan orang kita yang jalannya pelan. Saudara, di Yahudi sana, di Israel sana gak ada yang jalan cuma begini. Gak ada. Jalannya cepat. Mereka orang Eropa. Kalau kita kan jalannya seperti Janoko Luwe gitu ya. Seperti Arjuna lapar. Arjuna saja jalannya pelan, sudah lapar lagi. Marahnya juga pelan. Kulo niku nesu lo kali sampean. Make sampean kulo tendang. Urung ditendang sudah 14. Saudara, menunda berarti kita tidak akan mendapatkan kesempatan, hilang kesempatan. Maka hari ini kita belajar, mari kita jangan menunda, saudara. Waktu ia menjamah jubahnya, ia sembuh, saudara. Sehingga mitologi Yunani menyebutkan bahwa orang yang kesempatan itu adalah seperti seorang laki-laki yang rambutnya panjang di depan tapi belakangnya pelontos, sehingga kalau lewat harus segera dipegang, sebab begitu sudah lewat nggak bisa pegang lagi.
Ada kesempatan cepat dipegang. Ini adalah sebuah penelitian. Mari kita belajar dua kalimat terakhir, 2, 3. Sebuah penelitian terhadap biografi orang-orang yang sukses menyatakan bahwa tidak ada orang yang suka berlambat-lambat bisa meraih sukses. Kalimat berikutnya, semua orang sukses adalah orang yang bisa menangkap kesempatan yang muncul di hadapannya. Jangan berpikir mau sukses kalau kita tidak memulai melangkah dengan iman. Untuk itu belajarlah menjadi manusia hari ini. Yang betul gak mau kita main musik, kita baca ayatnya 2, 3. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Kapan waktu perkenan? Waktu ini. Kapan waktu penyelamatan? Penyelamatan, kata selamat dalam bahasa Yunani menggunakan kata sozo, artinya diberkati, artinya sembuh, artinya sukses, artinya kita dipulihkan. Itu kata sozo, bukan hanya tentang kehidupan kekal, tetapi tentang keselamatan secara holistik di dalam kehidupan kita. Mulainya gak besok, waktu perkenanan itu, waktu ini, waktu keselamatan itu adalah waktu sekarang. Mazmur 119 ayat 60 kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Alkitab mencatat aku bersegera dan tidak berlambat-lambat. Ini kalimat menjelaskan sebenarnya aku cepat dan tidak menunda. Mari kita belajar. Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup mengubah kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak mau berubah, jangan salahkan ketika Tuhan tidak mengubah kehidupan kita. Kita mau datang, kita katakan, ya Tuhan, kita mau nikmati tubuh dan darah Yesus. Kami datang dan tunduk di hadapan-Mu Tuhan. Bersyukur buat firman-Mu. Bersyukur Tuhan, biarlah kami belajar untuk mengimani firman ini. Kami menjadi manusia hari ini, dan kami belajar untuk berubah. Kami menikmati perjamuan kudus. Layakan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus urapi kami semua. Dan mengundang pelayan perjamuan. Usah ku susah
Gembala kita. Roti ini adalah lambang dari tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Ketika kita menikmatinya, kita sedang memperbaharui persekutuan kita dengan Tuhan dan persekutuan kita dengan sesama. Perubahan akan terjadi ketika kita menikmati Tuhan di dalam hidup kita. Roh Kudus tinggal diam di dalam hidup kita dan mengatur seluruh kehidupan kita. Angkat terlebih lebih tinggi dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya, dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nikmati bersama dalam nama Yesus Kristus. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Cawan ini bersih anggur, lambang dari darah Yesus yang ditumpahkan. Darah yang menyucikan, darah yang menguduskan kita. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa disucikan oleh Tuhan. Tidak ada hati yang tidak bisa dipulihkan ketika darah Yesus membebat hati kita. Tidak ada pikiran yang tidak bisa dikuduskan ketika darah Yesus membebat pikiran kita. Dan tidak ada hati yang tidak bisa menjadi tahta Roh Kudus kalau kita dipulihkan oleh Tuhan. Dengar firman Tuhan. Demikian juga Imam Cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Nikmati bersama dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Katakan Immanuel, Immanuel. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ini pengakuan kami Tuhan. Immanuel. Namanya disebut. Namanya disebut. Amin. Immanuel. Allah serta dalam kita. Allah serta dalam kita. Namanya disebut Immanuel. Ini hidup kami Tuhan. Tinggallah Engkau di dalam hidup kami. Jadilah Engkau menjadi pusat di dalam keluarga kami. Jadilah Engkau menjadi pusat dalam segenap kehidupan kami. Amin. Immanuel. Allah serta. Allah serta dalam kita. Namanya disebut Immanuel. Kami bersyukur kami punya Allah Immanuel. Ketika kami bersandar sepenuh kepada Allah, tidak ada perubahan yang tidak bisa dilakukan dalam hidup kami Tuhan. Untuk itu hari ini biarlah tubuh dan darah-Mu yang sudah kami nikmati hari ini menuntun kami ke dalam setiap kebenaran. Dan Tuhan terus berkati kami. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, berkati lingkungan yang ada di sekitar kami, berkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Jadilah Engkau menjadi pusat di dalam rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, bersyukur kepadamu. Sebentar kami dah memberikan korban persembahan. Kuduskan Tuhan oleh kedatangan persepuluhan, bahkan persembahan khusus menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan, dan kami siap menikmati setiap berkat yang Allah boleh berikan bagi kami. Kembalikan berlipat ganda dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami siap untuk diberkati.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati, kita beri persembahan. Jangan lupa hari Selasa ada pendalaman Alkitab seri terakhir, hari Selasa yang akan datang. Hari Rebo tetap ada bersedia hybrid di sini dan juga online juga. Lalu Kamis bersedia di Karangtritis. Jumat saudara ada pelayanan kesehatan dari Jakarta. Dari Sabtu pagi ada ibadah pelayan di pos kita di Kalasan, dan sorenya ada pembinaan bahaya narkotika di sini juga. Jadi bukan untuk orang kita jemaat saja pelayan narkotika, tapi untuk lingkungan siapa yang bisa diajak. Lalu hari Minggunya kita ada ibadah. Saya pikir kalau dijadikan satu tetap sulit, ya tetap kita berdua. Nah saudara, dan hari ini ada kacamata, saya bawa 50 kacamata. Kenapa tidak dibagikan besok hari Jumat? Takutnya yang hadir banyak sehingga malah jadi rebutan. Jadi kacamata ini nanti akan, kenapa juga dibagikannya setelah ibadah, supaya yang ibadah datang yang kedua juga bisa memilih kacamata. Kacamata hanya untuk baca ya. Nanti kalau memang tidak cocok, ambil ukurannya, ukuran 45 sampai 50, biasanya 1 sampai 1,5. Jadi dicoba aja. Ada 50 kacamata untuk yang tua-tua tentunya, yang muda nggak usah lah gitu ya, karena plus gitu. Ya, yang merasa tua. Terima kasih juga buat kehadiran Pak Simanjuntak ya, Pak keluarga Simanjuntak dari Giwangan yang boleh hadir bersama-sama dengan kita. Silakan berdiri Pak Simanjuntak dengan ibu dan anak dua anak ya dari Giwangan. Bersyukur selamat datang di kita. Di depan kita juga ada, udah lama ini ada kawannya ke Pak Situmorang gitu, dan kepada Ibu Siti Tonga. Tuhan Yesus memberkati. Kacamatanya tolong dong, ada yang ngurusin.